Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua, berjumpa lagi bersama kami di channel AM Majelis Sholawat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Dalam video kali ini kami akan mempersembahkan video terbaru di sekian kalinya. Mudah-mudahan bisa memberi wawasan pengetahuan untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabatku semua, mari kita menuju inti dari pembahasan video ini, yang dimana kami akan menceritakan tentang seseorang yang paling dikagumi karena kecerdikannya, dan namanya pun sudah dikenal di masanya, bahkan sampai saat ini juga tidak asing lagi ketika kita mendengarnya. Ia adalah Abu Nawas. Dulu pada suatu hari yang saat itu dirasa tidak seperti biasanya, seperti ada yang aneh, di mana hari itu Baginda tiba-tiba saja ingin menyamarkan dirinya menjadi rakyat biasa, dengan alasan Baginda ingin melihat dan menyaksikan secara langsung seperti apa kehidupan di luar istana, tanpa adanya sepengetahuan dari siapapun, supaya lebih leluasa untuk bergerak. Kemudian hal yang dilakukan oleh Baginda ialah mulai keluar dari istana dengan memakai pakaian yang amat sederhana sekali, layaknya seperti rakyat jelata. Dan lanjut, ketika Baginda berada di sebuah perkampungan, Baginda Raja pun melihat beberapa orang yang sedang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, tanpa diduga ia adalah seorang ulama yang sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Lalu seketika itu tiba-tiba saja ada seorang yang datang dan ia pun mulai ikut bergabung bersamanya. Ia mengajukan suatu pertanyaan kepada ulama tersebut yang isinya sebagai berikut. Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan ia mengintip kuburnya, akan tetapi kami tidak mendengar mereka berteriak dan tidak pula kami melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang menimpanya. Maka bagaimanakah cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dilihat mata dari keterangan di atas tadi? Kemudian ulama tersebut terdiam dan berpikir sejenak. Lalu ia berkata, untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Yang kemudian perkataan itu dilanjut dengan, ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu, dan sebagainya. Ia juga merasakan sakit dan rasa takut ketika itu, bahkan memekik, dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti tidak tidur, sedangkan engkau duduk di dekatnya, menyaksikan keadaannya yang seolah-olah tiada suatu apapun. Padahal apa yang dilihat serta yang dialaminya itu adalah dikelilingi oleh ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, apakah ia mungkin engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah? Setelah mendengar perkataan ulama itu, Baginda pun terkesan dengan penjelasan ulama tersebut. Dan pada saat itu pun Baginda Raja masih ikut serta untuk mendengarkan kuliah itu, yang kini ulama tersebut melanjutkan kuliahnya membahas tentang alam akhirat. Ulama tersebut mengatakan bahwa di surga itu tersedia suatu hal-hal yang amat disukai nafsu, seperti halnya benda-benda. Dan salah satu dari benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Ulama itu pun melanjutkan penjelasannya bahwa tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Setelah mendengar penjelasan ini, Baginda pun kemudian pulang kembali menuju ke istana. Hal yang dirasakan Baginda ialah bahwa beliau sudah tidak sabar lagi ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Dan dipanggillah si Abu Nawas. Sang Baginda memulai perbincangan.
Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga, kemudian engkau bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup, wahai Abu Nawas? Sanggup yang mulia, jawab Abu Nawas yang langsung menyanggupi tugas yang mustahil sekali dilaksanakan itu. Akan tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan pada Baginda, pinta Abu Nawas. Sebutkan syarat itu, kata Baginda. Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya. Pintu apa? Tanya Baginda belum paham akan maksud dari Abu Nawas. Pintu alam akhirat, jawab Abu Nawas. Apa itu? Tanya Baginda yang ingin sekali tahu. Kiamat, wahai paduka yang mulia, karena masing-masing alam itu mempunyai pintu. Pintu alam dunia ialah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian, dan pintu alam akhirat ialah kiamat. Dan surga berada di alam akhirat. Jika Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambilkan sebuah mahkota di surga, maka dunia ini harus kiamat terlebih dahulu. Setelah mendengarkan penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terdiam. Dan di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas kembali mengajukan pertanyaannya lagi. Apakah Baginda masih menginginkan mahkota dari surga itu? Baginda Raja tidak menjawab, sepatah kata pun tidak diucapkan. Baginda terdiam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya. Sahabat-sahabatku semua, begitulah cerita Abu Nawas dengan sang Baginda Raja yang menginginkan mahkota dari surga. Semoga bisa bermanfaat dan mari kita ambil hikmahnya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen ya teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.